Gimana nih kabarnya? Kakak tanya dulu Mito, Elsi, Tobias, Aiden, Baik, Kak. Baik, baik baik. ya. Ada yang lagi ujian? minggu depan. Oh, Minggu baru depan. masuk minggu depan. Ya udah lah. Oke. Eh, nah, buat hari ini mungkin kita bahas sedikit soal lanjutan fungsi yang kemarin ya. Oke. Dan ya kakak harap ini kakak rekam aja sih karena sepertinya teman kita tidak menandakan ada yang mau masuk, entah kenapa. Ah, iya, ada beberapa teman kita yang tidak masuk. Nathan sih izin. Ya ada dua Nathan, terus terang kakak nggak tahu Nathan ini. Oke, tapi ya kalau Shauki di sini merah, harusnya enggak, nanti kakak perbaiki absen. Indra hijau, oh ya Shauki baru masuk. Oke, nah kita lanjut. Jadi ada sedikit yang perlu kakak jelaskan mungkin dari fungsi ya. Mungkin kalau fungsi kemarin ada sedikit yang kakak belum jelaskan, tapi mungkin kakak bakal jelaskan buat hari ini. Ya. Kita lihat dulu. Nama siapa yang masuk. Itu sorry. Oke, totalnya kalian udah 5 orang ya. Oke, jadi kakak baru mau mulai menjelaskan kok. Nah, kita baca dulu presentasinya. Fungsi lanjutannya bukan kelanjutan ya. Ini salah sih. Ya salah sih. Bukan kelanjutan ya salah sih. Ini fungsi lanjutan gitu loh. Jadi kayak materi lanjutan dari fungsi. Nah, oke lah. Misalnya contoh ya. Kode di sebelah ini cara buatnya gimana sih? Ya, sebenarnya cara buatnya simpel. Yang pertama kita bikin fungsi. Ini namanya fungsi. Namanya average grade. Ya. Nah, bentar ya. Ini ada nyamuk. Tuh. Ya. Tapi suaranya kakak mungkin ada yang bocor nggak? Kayak misalnya musik itu ada masuk musik. Nggak ada ya? Gak ada, Kak. Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Jadi ini average grade ini nama fungsi. Terus kalau nama fungsi ini sendiri sih kakak bilang bebas ya. Jadi kalian mau tulis pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bebas. Di sini kalau kita lihat lagi grade sama dengan integer input grade 0 menandakan dia stop. 0 menandakan dia stop. Nah, totalannya 0, average-nya 0. Jadi selama kita nggak ngetik 0, si program nggak bakal berhenti. Jadi dia bakal grade terus 1, 2, 3, 4, 5. Terus-terus dia nge-grade. Dia, ini average, nantinya cari rata-rata. Simpelnya gini deh. Kakak kasih matematika sederhana. 4, 5, 5, 5. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 itu 19. 19 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Kita punya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Simpelnya kayak gitu. Ya. Jadi hasilnya harusnya eh nanti diskonnya dia bakal ikut berdasarkan hasil diskonnya bakal mengikuti berdasarkan rata-ratanya ini. Misalnya 19 bagi 4. Anggapannya 19 bagi 4 itu berapa? Ayo coba di kalkulator. 19 bagi 4 berapa? 4,75. 4, 4,75. 4,75. Oke, bagus. Ya, Tobias ya. Bagus. Nah, artinya 4,75 ya. Nah, 4,75 ini apakah dia memenuhi ini? Ya memenuhi dong. Artinya dia kasih kembali 15. Ini apa 15 ini ya? nanti taruh di mana? 15 itu nanti taruh di sini. Sabar, belum selesai. Ini Ini kok dilewati, nggak dijelaskan. Sabar, justru kakak mau jelaskan. Sabar ya. oh ya. Oke, tenang, kakak nggak lewati kok. Ketika grade tidak sama dengan nol, kalau nol kan mau berhentiin program. Ya kan, karena kan ini grade di sini minta program terus kan. Ya kan? Oke, average plus sama dengan grade. Maksudnya apa? Kalau dia tidak sama dengan nol, artinya kalau kakak tambah 4, artinya di sini kan average kan nol. Kakak tambah 4. Ya kan?
Yang pertama kan, selanjutnya kakak isi 5. Di sini nanti dia tambah 5 lagi. Pokoknya sampai di 5 terakhir ini. Ya, totalnya kan 19. Bener kan? Ya, tambah 5, tambah 5. Ya, ini totalnya kan 19. Sesuai kan? Jadi ini cara bacanya seperti itu ya. Jadi average-nya ditambah grade. Grade itu kan kita yang isi. 4, 5, 5 dan seterusnya. Pokoknya yang penting jangan nol aja gitu loh. Oke? Karena kita lihat dari rumus ini ya. Sebenarnya seperti itu. Total plus sama dengan 1. Ini apanya? Tadi kan lupa bilang 19 sebagai 4. Nah, total ini kenapa dia plus sama dengan 1? Bentar. Oke. Kenapa total ini plus sama dengan 1? Artinya kita menandakan bahwa kita habis isi satu grade yang 4 misalnya. Ya, kita habis isi satu grade yang 4. Artinya dia di sini sekarang tambah 1. Mau ditambah 1. Habis itu kita isi 5 lagi. Tambah 1 lagi kan? Yang ini. Tambah 1. Terus tambah 1 lagi. Tambah 1. Seperti itu ya. Karena dia tidak bakal berhenti sampai kita dapat nilainya segitu. Ya, sesuai kan yang kakak gambarkan? Ya, ya ini nanti dihitung average bagi total. Intinya yang ini kan, yang 19 dibagi sama si 4. Yang ini. Ya hasilnya apa tadi? 4,75. Nah, di sini kan. Oke. Nah, ngecek dong. Dia ngecek dong. Ya ini kan kalau di atas 4,7 kembalikan 15. Return 15 itu kembalikan nilai. Ah, boleh nggak aku return tapi return kalimat? Kalimat misalnya, return kalimat misalnya kayak kamu dapat diskon segini. Boleh. Return tanda petik apa nama kalimatnya. Selesai. Seperti itu. Selain itu ya return 0. Artinya kalau misalnya ini kalian 3 plus 3 plus 3 plus 3, ya kan 12 bagi 3 kan artinya rata-ratanya 4. Nggak dapat dong, artinya returnnya 0. Gitu loh. Tapi harusnya yang kita keluarkan itu yang return 15 karena hasilnya berapa? 4,75. Nah, artinya season pass discount persenannya average grade yang dikembalikan adalah 15 doang. Benar kan? Season pass diskon persen 15 karena hasilnya 4,75. Nah, sampai sini jelas atau kata kecepatan atau putus-putus orang kakak? Kak, izin minum, Kak. Boleh. Kalau minum gak usah izin. Izin minum aja langsung. Gak usah izin sama kakak kalau cuma mau minum. Eh, eh, minum aja. Kecuali ke WC. WC lain. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin cukup jelas ya ini. Karena ini menurut kakak lumayan simpel. Cuma memang kalau pas buat kodenya sih Nggak simpel sama sekali. Banyak sekali yang nggak ngerti. apa? Banyak sekali yang nggak gue ngerti. Contohnya yang mana? Eh, kan grade in- input well average kok ditambah dengan grade eh itu average tanda miring sama dengan total maksudnya gimana itu? Oh, ini artinya gini. Ya, misalnya ya, kan tadi ini kalau kita total kan 4 4 kan? Kalau ini kita total 19. Sisa 19 bagi 4 aja. Ini artinya 19 bagi 4. Oke? Mungkin ada yang pengen Fungsi ditanyakan. fungsi returnnya apa, Kak? Apa? Fungsi return di situ untuk apa, Kak? Return ini mengembalikan nilai. Sama kayak kalau kalian lagi ngeprint. Tapi return itu, kalau kalian nggak print, dia nggak bakal keluar. Jadi dia itu fungsinya sama kayak print. Tapi kalau kalian nggak ngeprint si hasil returnnya, dia tidak bakal keluar di layarnya kalian. Mirip. Cuma dia itu tidak keluar kalau kita nggak print dia. Jadi dia harus dipaksa print dengan cara seperti ini. Kalau kalian cuma pakai average grade tanpa print tidak bakal keluar hasilnya. Itu perbedaannya.
Oke, sampai sini jelas. Nah, gini deh, kakak kasih contoh, contoh konkret ya. Mungkin kalau kalian bilang ini sulit, ini kakak bakal bagi. Ya. Tenang aja ya, ini nggak mungkin kakak kasih kalian langsung tidak pakai apa, tidak pakai ini. Oke, ini kakak kasih di chat Zoom. Kakak kasih lihat ya, salah satunya. Yang tadi tanya return kan, kita bikin di sini ya. Nanti kita kerja nomor 3. Hmm, apa ini? Oke, anggaplah begini. Dep, rata-rata nilai lah. Salah. Rata nilai. Ini ya. Nah, ini kakak skor lah. If skor di atas 5 ya, return 10 ya. Else return 8. Satu lah, satu biar gampang. 5 lah. Ya, kalau kakak di sini rata nilai, kakak isi skornya sembarang terserah 5. Kan kemarin kakak udah ajar parameter kan. Kakak mainin, kenapa nggak keluar? Karena return itu tidak bisa kasih keluar hasil. Caranya kasih keluar hasilnya return gimana? Pakai print. Nah, keluar kan? Jadi bedanya kalau dia pakai print, baru keluar hasilnya. Return ini seperti dia sudah menghasilkan sesuatu, tapi tidak diperlihatkan. Itu perbedaannya print sama return. Kalau di sini kalian langsung print, anggapannya ini kakak buktikan dulu ya. Kakak pakai return, print, misalnya print 10. Kan ada error ya, print 10. Di sini print 5. Ya. Kakak cuma tulis rata nilai 5 ya, 8 8 deh, 8 deh. Ya, 8. Harusnya yang keluar kan artinya print 10. Ya kan? Kakak mainin, dia keluar tanpa kakak perlu pakai print kayak di atas. Itu perbedaannya. Jadi bedanya return itu tidak kasih lihat apa-apa dulu. Kalau mau dikasih lihat return itu harus pakai print. Gitu loh. Jadi dia secara tidak langsung menyimpan hasil tanpa saya perlu keluarin gitu loh. Tanpa perlu saya tampilin. Bahasa lainnya seperti itu. Oke? Jadi itu perbedaannya return sama print. Oke? Sampai sini jelas? Terus, Jadi terus. return itu tadi kayak gimana? Kalau return itu misalnya kan kayak gini kakak pakai print. Di sini kalau Ya. kakak cuma panggil kayak gini, dia langsung keluar kan nilainya 10. Karena kan kalau Ah, if skor lebih dari 5, maka print 10. Kakak isikan skornya ah, 8. Benar nggak? ya benar. Oke, kalau kakak matiin ini, kakak ganti ini jadi return. Return, return 10. Salah kok returnnya gini. Return 10. Return 5. Kalau kakak panggil kayak gini, nah, rata nilai 8. Harusnya yang keluar 10 kan? Benar nggak? Benar ya? Kakak panggil, dia tidak keluar apa-apa. Karena apa? Karena dia itu perlu dipakaikan print biar keluar hasilnya. Misalnya contohnya kayak gini. Kakak pakai print yang ini. Rata nilai 8. Yang keluar habis ini 10. Seperti itu. Jadi yang keluar habis ini 10. Bedanya adalah ketika kita, ini 9 ya, tapi tidak apa-apa sama harus hasilnya. Jadi perbedaannya adalah ketika kakak pakai return, ya, ketika kakak pakai return, itu tidak menghasilkan apa-apa kalau kakak cuma panggil dia kayak yang di bawah, kayak yang ini di bawah, yang ini. Kalau kakak panggil dia kayak gini nggak bakal menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kakak mau mengeluarkan hasilnya, kakak harus pakai print di depan. Itu perbedaannya return sama print. Oke? Sampai sini jelas. Kalau gitu kenapa nggak pakai print aja, Kak? Apa? Kenapa nggak pakai print aja, Kak? Nah, kadang-kadang ada program yang kayak misalnya contoh ya, ini tadi kan presentasi. Ya. Ini bisa dimodifikasi. Ya, anggaplah yang ini kan tadi kakak kirimin kalian kan.
bisa kita modifikasi, tenang aja sebenarnya. Nah, misalnya kita mau modifikasi, misalnya kayak gini, anggaplah ini udah lah ya. Oke. Eh, tadi sini itu ya. Tunggu. Salah sebentar. Inilah, kita copy ya. Kabar ya. Ini, oh ya, ini ya. Kayak kakak kok tadi beda juga. Oke, ini ya. Oke, nah kita taruh di sini. Sebenarnya ada yang salah nggak kalau kakak langsung yang ininya nggak usah dipakai ya, nggak usah dipakai. Ya, kita copy aja langsung inilah biar enak. Print, ya, season discount langsung. Tapi bedanya itu kita nggak pakai ini average grade. Kita langsung di dalamnya 15 kayak gini. Selain itu print di sini 0. Nah, kenapa nggak seperti ini? Pasti banyak yang bertanya kan, itu kayak gini. Pertama ini ya. Eh, nah, average grade. Sorry, ini kan. Ya, ah, 0. Jangan 0, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 0. Kenapa nggak seperti ini? Nah, jawabannya kakak, karena ini tidak baik strukturnya. Ya, kalau kita pakai fungsi, sebaiknya menggunakan return. Ya, jawaban paling simpel adalah karena tidak baik digunakan print di dalam average grade seperti ini. Lebih baik kembalikan nilai dikeluarinnya itu pas di sini nanti. Ceknya pas di luar seperti itu. Kalau dibilang apakah salah atau benar, ya tidak salah. Maka jawabnya. Ya, baru pulang program. Oke, Alian. Oke, ya. Jawabannya kakak karena kurang rapi aja sih. Ya, karena kalau ini mungkin gampang lah. Average 4,7. Ya, sekarang kalau if-nya sampai puluh-puluhan. Ya, kamu mau ngeprint ini satu-satu. Mungkin. Yang kita return nilainya doang. Ya, seperti itu. Tapi boleh nggak seperti ini? Kakak bilang boleh. Boleh. Tidak masalah. Kalian pun bakal dipakai di auto check algoritmik tidak bakal ada masalah. Jadi tidak masalah ya. Jadi Tobias tadi bertanya kenapa harus pakai print, kenapa harus pakai return, kenapa nggak pakai print? Sebenarnya nggak masalah, cuma nggak rapi. Karena dia di dalam fungsi. Jadi kenapa di fungsi itu kita selalu pakai return? Karena biar apa? Fungsinya itu misalnya suatu saat kita mau pakai di tempat lain, dia itu tidak kasih keluar langsung hasilnya. Tidak pakai kalimat-kalimat yang ini. Season pass discount. Kalau kata seandainya nggak mau pakai season pass discount, kalimatnya gimana? Kan bisa, misalnya kata kayak gini. Anggaplah return. Ini kakak kembaliin. Hmm, hmm, Ini. Ya. Kakak kembaliin ya. Kayak gini. Average grade. Ini ya. Enak kan? Oke. Nah, oke. Ini kita return 15. Oke. Mana? Mana dia? Return 15. Di sini juga return 10 lah. 0. Tadi kan. Kakak mau bikin kalimat baru di sini. Print. Ya. Print. Test. Koma. Average grade. Itu bisa. Gitu loh. Jadi kakak nggak perlu bikin di dalam if-nya. Tandanya kakak mau pakai fungsi ini di kode yang lain. Seperti yang di sini. Kakak langsung bisa pakai average grade. Kayak gitu. Kakak nggak perlu pusing dengan kalimat yang tadi di dalam season pass diskon. Padahal kakak nggak butuh itu. Nah, anggapannya kayak gitu, Tobias. Oke? Sampai sini jelas? Jelas Kak. Ya, Tapi return bisa untuk ini nggak Kak? Bisa untuk kalimat nggak Kak? bisa. Return gini kan? Eh, gini kan? Bisa. Oke? Oke. Ya, ini bisa. Tapi return itu rata-rata untuk angka. Jarang buat kalimat sih. Oke? Tapi ya kalau mau pakai buat kalimat nggak masalah sih. Oke? Itu doang bedanya. Jadi nanti return kalau average-nya 4,7 ya. Iya, returnnya bakal 15 kalau average-nya 4,7.
Selain itu dia bakal nol. Alias ya kalau dia 4,5, 4,6 ya bakal nol. Oke? Kalau jadi return 15 itu kayak keluarin 15 gitu. Ya, jadi dia keluarin season pass diskonnya 15 kayak gini. Oke? Kalau average-nya 4,7 atau lebih. 4,7 sampai lebih. Oke? Seperti itu. Sebenarnya seperti itu ya simpelnya. Ini kakak kirim lagi deh. Jadi itu perbedaannya return. Jadi return itu sebenarnya bisa dibilang Jadi return itu kayak gimana Kak? return itu sesuatu yang mengembalikan nilai, tapi belum bisa kelihatan sampai kita print nilainya kayak gini. Nah, misalnya kakak tes ya, Oh, jadi kayak hmm, mirip print tapi belum kayak bisa di itu. nggak bisa dilihat kayak gini average Nggak bisa grade kan kayak gini. Average grade. Bisa Oh nggak iya kamu iya lihat iya. hasil? Ini ya kan, misalnya 4, 5, 6, 4, 0. Apa keluar? Nggak ada keluar kan hasilnya. Padahal kan harusnya kalau dia misalnya 454 ini harusnya dia di atas 4,7. Benar nggak? Harusnya minimal kasih keluar 15 dong. Nggak bisa. Caranya adalah print average rate-nya. Print average rate. Baru dia keluar nanti 15-nya. Lihat di bawah ya. Nah, bedanya gitu doang sih kalau return. 4, 5, 4, 0. Keluar nggak? 0 harusnya. Bukan 15, 0. Oke? Kenapa harusnya 0? Karena kalau di rata-rata, dia tidak sampai 4,7. Oke? Yang perbedaannya itu gara-gara print-nya doang. Return itu tidak kasih keluar hasil. Oke? Sampai sini jelas sudah perbedaannya return sama print? Jelas ya? Oke? Kalau ada ya, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan nggak apa-apa. Cuma itu saja perbedaannya. Makanya kakak nggak pengen kalian kesabet lah gara-gara return ini jadi bingung. Padahal return itu cuma gara-gara ya kita nggak pengen keluarin hasilnya di sini, kita mau keluarin hasilnya di bawah, bisa kita print di bawah gitu loh. Ya, ini kakak kirim lagi, nggak masalah sih. Oke. Terus kita lihat dulu di PPT ada apa lagi. Karena sebenarnya nggak terlalu banyak mau jelasin apa-apa juga hari ini sih. Maksudnya kayak mengulang-ulang yang kemarin. Nah, bisa dipisah kayak gini. Fungsi itu bisa dipisah dua kayak gini ya. Nah, ini mungkin kalian perhatikan. Sama kayak yang pertama. Nah, tapi dia cuma return average. Kenapa cuma return average? Karena kakak nggak mau print nilainya. Kakak cuma mau pakai nilainya average ini di sini. Ah, itu bedanya ya. Sama, sama. Ya, sama saja. Tidak ada perbedaannya. Cuma bedanya kakak di sini tidak mau print dulu nilainya. Kakak cuma mau pakai nilainya. Nanti ya kakak mau pakai nilainya di sini di set diskon terakhir. Sama kayak yang tadi. Tapi kak, apakah perlu aku pisah seperti ini? Jawabannya kakak gak usah. Kalau fungsinya kalian pendek aja kayak gini yang kayak tadi pertama kan, kayak yang pertama ini kan, gak usah dipisah lah. Kayak ini kan, gak usah dipisah lah. Satu kali aja kayak gini, jangan dibikin dua kayak gini. Literally ini sama, gitu loh. Ya, average ini dapat dari mana? Yang tadi kan di atas cara perhitungannya 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bagi 4. Kan 4 data. Kayak gitu sama. Cuman kakak tidak sarankan kalian bikin kayak gini ya. Maka nggak sarankan. Ini cuma buat belajar, buat fungsi lebih dari satu. Nah, cuma sama aja sih, gitu loh. Kak, kalau kita bikin fungsi tidak pakai return, apa yang terjadi? Ya kalau tidak pakai return nggak bisa dipakai fungsinya. Kayak gitu. Jadi minimal fungsinya itu di return. Kalau nggak di return, nggak bisa keluar. Contohnya, ini kakak kasih contoh sederhana. Biar kita pinter satu-satu semua. Ini kakak delete ya. Waduh, ini udah kan tadi kakak udah kirim di Zoom chat ya. Oke, mantap. Orang lagi nggak di udah sih. Misalnya ya, ini udahlah. Ya, misalnya order pizza. Pizza. Ah, oke. Total, misalnya, jangan total. Quantity lah. Berapa banyak kan? Ya, total sama dengan, ya, total sama dengan quantity kali, anggaplah harga pizza 100.000 lah. Ya kan? Oke. Terus kakak di sini, misalnya dev order pizza. Print, eh, print order pizza ya. Order pizza, kuantitinya 4. Misalnya kayak gini. Ya, maka play.
Kenapa non? Kakak kasih tahu. Kalian tanpa return di sini, mau sampai kalian bikin apapun, return totalnya nggak ada, ini nggak bakal keluar hasilnya. Kecuali kakak kasih kecuali kakak kasih return total, baru keluar hasilnya. Beda ya. Setiap kali kalian pakai fungsi, pakailah return atau paling tidak minimal di dalamnya ada print. Kalau nggak ada print percuma, nggak ada fungsinya kalian bikin eh, define function kayak gini. Jadi kalian butuh return. Kalau bukan return ya print at least lah minimal jeleknya ada print lah. Print gini loh, print total. Nggak ada gini ya sampai kalian mau buka pun nggak bisa keluar sih. Misalnya kayak order pizza kan, order pizza 4. Kan quantity doang yang kakak isi kan satu parameter. Nah itu baru keluar hasil. Jelek-jelek kalian nggak suka pakai return, pakailah print. Kalian nggak pakai print, nggak pakai return, apa yang mau dikasih kembali hasilnya? Gitu loh. Cuma bedanya adalah ya kalau pakai return hasilnya itu belum kelihatan dulu kecuali kalian print. Tapi kalau kalian sudah pakai print di dalamnya, ya nggak usah pakai print lagi di luar, langsung aja order pizza berapa kuantitinya, udah kayak gitu. Sudah tahu kan kenapa fungsinya kita pakai return di dalam order pizza? Di dalam fungsinya adalah biar keluar hasilnya. Kalian nggak pakai return sama kayak di presentasi ini. Kalian nggak pakai return di sini sampai butek kalian mau kasih keluar hasilnya di sini nggak bakal keluar. Nah, itu fungsinya return di situ. Ya, gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Itu fungsinya return sama print. Kalian tidak ada print sama return ya, bohong aja sih namanya. Dah, ya ini, kalau ini jangan ya, jangan dilakukan, udahlah. Ini percaya sama kakak aja, gak usah dilakuin kalau ini. Serius, bikin satu fungsi aja, jangan dipecah fungsinya. Oke, ini namanya fungsi bersarang kalau dua kayak gini. Jadi misalnya ya, fungsi A, fungsi average grade yang ini, dipakai di dalam set discount. Cuma disimpan dalam satu variabel. Jadi kalau kalian memakai fungsi fungsi pertama di fungsi kedua, caranya adalah menyimpannya dalam satu variabel. Kak, ini average, ini juga average. Apa boleh? Ini namanya local variable di dalam average grade. Kalau ini namanya, eh, apa? Ya. Kalau ini namanya local variable, namanya average di dalam set discount. Jadi dia tidak bakal sama dengan yang di atas. Tidak bakal sama. Ya, tidak bakal sama. Ini tidak sama dengan ini. Kecuali kalian taruh di luar ya, di luar fungsi, ya itu sama. Kalau kalian taruh di luar fungsi. Tapi ini kan kalian taruhnya di dalam fungsi. Di dalam fungsi kan masih anaknya fungsi. Jadi dia bakal beda tetap artinya. Tapi janganlah, kalian jangan bikin gini lah. Hanya gitu aja lah pesannya kakak, jadi bikin begini lah. Jelek. Ya. Cuma cukup tahu aja cara pakainya bisa. Kayak gini. Oke, boleh. Oke, fungsi bersarang. Pengulangan. Pengulangan kemarin. Forecast. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Hari ini mungkin kita nggak pakai. Print input integer len. Ini fungsinya untuk, ya kalau print kan kasih lihat sesuatu. Input kan untuk meminta user masukin sesuatu. Integer itu fungsinya untuk misalnya ya 15 misalnya kayak gini. Aku kasih lihat ya. Itu fungsinya integer itu apa? Ya, misalnya ya eh, A sama dengan 15, B sama dengan 20. Ini kan kalau kayak gini nggak bisa dikali nih. Ya, oke. Print total lah, total A kali B. Total. Di print bisa, tapi hasilnya kayak gini jelek. Kita bukan mau kayak gitu kan. Kita mau mintanya 15 dikali 20 ya 300. Maunya kan gitu. Boleh loh kali string sama angka. Boleh dikali string sama angka. Tapi ya artinya angka 15 bakal keluar 20 kali. Kayak gitu. Boleh. Cuman kan kalau kita mau melakukan perhitungan rasional nggak mungkin kayak gitu. Ya caranya simpel. Yang di integer hanya. Karena kita mau ubah dia jadi sebuah integer. Itu baru benar 300. Beda ya. Itu sudah beda hasil. Oke? Ya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Ya. Simpel ya. Ini wajib tahu lah. Oke, Ini ya kalau Kak. kalian nggak tahu bahaya juga. Apa?
itu kali. Ini kali, asterisk ini kali. Ini In, namanya simbol jadi asterisk. itu karena kan in, apa itu jadi A jadikan integer makanya bisa dikali ya. Iya, kalau kamu nggak kasih jadi integer nanti hasilnya kayak gini. Kamu lihat ya, Oh, hasilnya error nanti kayak error gini. error error. Nggak, nggak Hah? error. Dia nggak error. Uniknya Kok di Python itu kita bisa kali string sama angka. Tapi hasilnya nanti dia kayak gini. Ya anggaplah kayak gini lah. Makan, makan. Ini 5 lah. Ya kan? Bisa makan, 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 makan 5 kali. Bisa. Jadinya kayak gitu. Oke? Jangan kaget. Di Python itu uniknya bisa kayak begitu. Oke? Nah, tapi kalau ini misalnya Kak, aku mau paksa integer, ini nggak bisa ya. Ini udah mutlak, ini nggak bisa. Ya, coba. Invalid kan? Ya nggak mungkin lah itu kalimat. Oke? Sampai sini jelas logikanya. Yang Ah, begitu cuma yang boleh digituin cuma angka. Oke? oke. Sampai sini jelas. Oke. Ya, itu aja ya. Jadi pelan-pelan dipelajari. Jadi jangan disamakan lah. Ya ini juga ya logikaan lah dikit nggak mungkin lah. Ya, oke? Itu nggak mungkin ya. Jangan 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 ini deh itu nggak bisa. Oke, oke, itu aja simpelnya. Oke. Apalagi ya? Nah ini, aduh ini nggak usah ngide juga. Jangan print di dalam print ya. Kagak ada yang model kayak gini. Ya, ini ngide mah namanya ya. Oke. Print mencetak hasil dari print yang tidak terdefinisi. Nah ini. Nggak usah ya, nggak usah jadi ngadi-ngadi ini nggak mungkin. itu Kenapa Mito? maksudnya print print itu Ini kenapa makanya itu saya bilang, print print? makanya kakak bilang ini nggak usah ngadi-ngadi, ini nggak benar. Oke, ini nggak benar ini. Oke, ini nggak benar. Jangan diikutin ya. Ini salah. Nggak ada print di dalam print itu. Nggak ada, jangan diikutin. Yang benar itu yang kayak gini. Nah, ini boleh. Kenapa 9? Ya karena QWERTY 123 ini 9 karakter. Hitung aja kalau nggak percaya. QWERTY udah 6. 123 ada 3 macam. 6 tambah 3 ya 9. Makanya keluarnya 9 di sini. Itu ya. Ini kalau ini nggak usah lah. Ini ngadi-ngadi nih. Nggak ada ini. Oke. Sampai sini jelas? Aman ya? Oke. Ini kakak harap bisa ngerti lah. Karena ini udah lah. Nggak usah perhatikan. Nggak ada ini yang model kayak gini. Nggak ada ini. Nggak usah ini. Tidak masuk akal. Nggak usah diikutin. Terus, nah cara buat fungsi. Ya kalian udah tahu lah cara buat fungsi gampang ya. Def, pesan pizza. Ini namanya fungsi. Ya, total ya, quantity kali order ya. Ini boleh dibikin di sini quantity, di sini order. Gak apa-apa ya. Return ya, jangan lupa sampai botak juga kalian nggak bisa ngeluarin nilai kalau nggak ada returnnya ya. Terus apa tadi ya? Eh, print harga pizza kamu adalah. Kenapa kakak pakai print? Udah tahu ya, karena kakak pakai return adalah pesan pizza. Kalau kakak kayak gini, error. Kenapa error? Karena missing two required arguments. Ya, yaitu quantity sama order. Minta isi dua kan? Quantity 10, kakak mau pesan 10 pizza. Harganya satu pizza itu 100.000. 1 juta ya. Oke, itu. Ya, gampang lah namanya buat fungsi sendiri. Fungsi itu untuk memudahkan aja sih lebih tepat. Oke, ya. Ini ya kakak kasih lah, Bapak. Ini biar kalian belajar juga buat fungsi. Nih, oh iya, salah. Ini, udah. Ya, itu salah satunya. Terus, apalagi ya? Nah, ini ya yang tadi kakak kasih jelaskan dulu ya. Aku nggak mau ngekliknya. Ini, ini namanya apa? Ini namanya parameter. Parameter, ya, parameter. Kalau ini namanya apa? Ini namanya argumen. Beda ya, argumen. Beda ya. Argumen itu untuk yang diisi. Parameter itu adalah sesuatu yang diminta. Jangan kalian sebut ini argumen. Ini salah, ini bukan argumen, ini namanya parameter.
Kalau ini baru namanya argumen karena sudah diisi. Ya, nilai yang perlu wajib diisi. Kalau ini nilai yang diminta untuk diisi. Harus tahu bedakan namanya. Ya, ya, seperti itu. Ya ini soal nama aja sih, bukan bilang kayak spesifik gimana. Itu harus tahu nama bedanya. Ditanya nanti malah kalian jawab di sini ini argumen. Agak ada argumen di sini ya. Ini namanya parameter. Ini baru namanya argumen. Ya, oke. Sampai sini sorry, kecepatan kah atau jelas? Tunggu, kan define pesan pizza. Hmm. Quantity itu quantity comma order maksudnya gimana? Kakak minta dua inputan sama user. Jadi kalau user misalnya tidak isi kuantitasnya itu misalnya kayak berapa banyak pizza yang dia mau 10. Harga per Ah, pizza 100.000. Kayak gitu dia ah. bakal error. Oh, kalau tidak diisi. Kalau tidak Kalau diisi. tidak diisi error. Nah ini kita coba tadi, kita sudah coba. Tidak diisi kan? Error nggak? Enggak, Error. iya maksudnya jadi itu minta dua gitu lah. Oh, kamu maksudnya kalau ini nggak ada ya, gitu ya? Ah, ah. Gitu ya? Apa bedanya itu? Bedanya, kalau kayak gini, dia tidak meminta apapun kita isi. Bisa dipanggil aja. Jadi kayak gini kan, Ah, dimainin. Kenapa error? Satu, kar- kuantitinya karena nggak ada kan? ah, ada. Nah, bikin sendiri. Ini artinya manual, sudah ada. Misalnya kuantiti 5. Terus, atau misalnya kok kamu tanya user, integer input. Ya, integer input. Berapa pizza yang ingin kamu pesan? Yang kedua, berapa, berapa harga pizzanya? Ini kan, ya, ini order, ya kan? Boleh. Bikin deh. Berapa pizza yang ingin kamu pesan 10? Harga pizza berapa? 25. Udah, keluar nggak? Keluar ya? Itu bedanya. Jadi kakak nggak perlu isi argumen juga di sini kalau kakak nggak taruh argumen di atas. Oke? Sampai sini jelas. Jelas, Banyak. jelas. Oke, ya itu bedanya lah. Nah, ini kalian simpan untuk belajar. Ya, oke. Kalau ada concern apa Ini bilang aja meeting sama. juga di ini bukan di record kan? Ini Meeting. record. Iya, record ini. Oke? Jadi Ada. jadi bisa nanti saya minta recordingnya. Oh iya, kakak taruh di YouTube kok. Oke? Kakak taruh di Oh, YouTube. Aman? oh ya. Aman. YouTube-nya apa ya? Oh nanti sebentar kakak kirim di grup. Oke? Oh ya, oke oke. Santai aja. Apa lagi ya? Gak ada sih paling ya. Udah, udah. Ya ini juga udah sih. Cuma paling kakak jelaskan doang dikit ya. Tunggu ini apa? Sama. Gak usah sih ini mah. Jadi ini sebenarnya kayak gini lah. Bahasanya kayak kita minta dulu student name-nya di sini. Terus nanti kita panggil. Ini sebenarnya error sih. Gini lah, gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Nanti kakak bantu kalau yang ini. Pelan-pelan nanti kakak jelaskan di meeting selanjutnya. Karena ini nanti kalian gak cukup loh ngerjain soal. Kasian, Rek. Udah 24:08. Tetap mengambil waktu kalian 48 menit untuk menjelaskan. 30 menit lah. Karena kan 20:10 kan. Gini aja. Kakak minta tolong kalian kerjain ya. Sabar untuk kejadian. Ya, kakak minta tolong kalian itu kerjain pusat bersarang. Tapi ini tenang aja, nggak usah dibikin bersarang juga sih. Maksudnya kayak penelitian sebentar ini kok nggak mau naik ya. Lah, sebentar ya. Kok ini nggak mau ya? Oh gini ah. Nah, oke. Ini anggapannya kayak kakak bikin gini kan. Kakak itu cuman bersarang ini artinya dia disuruh fungsinya bersarang. Tapi nggak usah sih. Kayak kakak kan gini cuma satu doang nih. Ini enggak, ini kan tadi contohnya kita jangan hapus lah ini. Nggak bener ini. Oke, kakak cuma bikin satu fungsi doang. Jadi misalnya gini ya, kalau kakak skornya lebih dari 85, anggaplah di sini kan enter the grade kan, enter the grade. Misalnya enter the grade kakak, enter the grade itu mungkin kakak bakal jawab grade 5 lah. Oke, your result
better luck next time ya. Nah, grade ini adalah skor. Skor ini apa? Skor ini yang di atas. Nah, uniknya kalau kita bikin parameter kayak gini ya, skornya itu bisa diminta dari sini, dari luar, bukan dari dalam loh ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kakak punya skornya dari luar, bisa minta dari luar boleh kayak gini. Ada caranya mintanya dari luar. Yang penting kalian di dalamnya return dulu loh ya. Kalau kalian nggak return di dalam sampai butek juga kalau keluar hasil. Jadi kan ini skor ya, skor sama dengan integer input. Nah, misalnya kalau kakak isi 85, 85 harusnya yang keluar adalah course place, ya kan? Oke, bisa seperti ini. Ini simple kok, tidak terlalu susah. Nanti harusnya ini sudah ada sih kodenya, bisa kalian perbaiki. Jadi ini kalian nggak perlu buat dari awal, itu aja. Kalian bikinnya pusat bersarang ini dulu, nomor 3. Kalau itu lanjut nomor 4. Udah, itu aja. Ya, dibikin dulu. Ada pertanyaan silakan tanya, tidak masalah. Kakak bantu. Ya, kakak stop share. Kakak juga nggak mau potong waktunya kalian. Wah, lumayan kakak potong waktunya kalian. Nah ini silakan share screen yang lain ya. Oke. Silakan boleh dilanjut. Shauki, Mito, Tobias, Kaiden, Alia. Loh, tadi kelas satu ada yang masuk ke keluar ya? Kan Alia tadi termasuk. Ini pusat otomasi kelanjutan gimana? Pusat otomasi kelanjutan. Yang mana itu ya? Maaf ya, Yang kakak lupa-lupa. lesson Oh, model 3 lesson 1. nomor 3, lesson 1. Bukan nomor 2 ya? Nomor 2 lesson 1 kan? Kan yang kita kerja lesson 2 nomor 3. Pusat otomasi kelanjutan itu lesson 1 kan? Kamu sudah sampai nomor berapa? Oh gini aja deh, kakak kirim jawabannya habis ini ya di grup ya. Oke? Yang pusat otomasi kelanjutan kan? Nanti kakak kirim jawabannya di grup aja ya. Oke? Yang lain boleh dikerja dulu. Oke? Oh ini Nathan mau ini lagi mau buka. Oh, hmm? Ayo bikin fungsi bagaimana? Ayo jangan lupa bikin fungsi gimana. Itu udah hampir bener itu. Cuma bikin fungsinya apa gitu loh. Pakai apa kata depannya ya. Yang lesson 4, lesson 4. Lesson 4 salah. Methods of code organization so oke. Yang ini methods. Naik. Nah ini pusat bersarang nomor 3. Itu nomor 1. Ya udah. Yang mana, Ya Kak? udah, Yang ini? turun di bawah, turun. Oh, Lesson 2 nomor Ini 3. yang pusat Nah itu. bersarang ya? Pusat Ya bersarang ya? pusat bersarang, betul pusat bersarang. Ini diperbaiki doang itu. Ya, kaidannya itu diperbaiki doang. Ya udah, ini dikerja dulu, kakak nyantai dulu ya, untuk kamera. Ya, itu dikerja dulu, tapi kakak di sini kok. Ya, ada pertanyaan silakan bertanya.
Kalau mau bertanya jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Tanya aja sebelum kalian tidak tahu loh kerjanya ya. Bapak, tanya aja lebih baik. Ini sebenarnya kamu nggak salah, Syauki. Cuma pakai integer aja depannya ini. Integer input. Nah, ini kakak bantu ya nomor 3 biar kalian banyak yang bisa lolos nomor 3. Nomor 3 lihat di chatnya kakak ya. Di chat Zoom. Sabar-sabar. Ini nggak bisa ya. Hmm. Ini pusat otomasi hampir salah. Nomor 3 pusat bersarang. Hmm. Nih, nomor 3. Kakak udah kasih ya, nomor 3. Ayo dikerjakan nomor 3 ya. Oke, nomor 3 sudah lolos. Habis itu nanti nomor 4. Kak, Hmm, ya, ini kenapa? apa Waduh. tuh? Kami udah share screen. Perbaiki bang. Byte integer di sini di depan input seperti yang di chat zoom-nya kakak. Coba diperhatikan chat zoom-nya kakak. Ini benar ini. Ini jangan diganggu ya. Jangan diganggu yang ini. Ini jangan diganggu. Udah Oh, benar. Yang bermasalah itu cuma di nomor 10. Iya iya ini dimatikan dulu. Seperti di chat zoom ya. gini, kasih integer. Betul. Iya, Oh, simpel toh. Cuma ya errornya error sederhana. Loh, kenapa dia harus integer input? Kakak jawab. Karena kalau kita ngecek angka nggak bisa pakai string. Kan tadi itu kalau kamu pakai input doang itu hasilnya jadi string, bukan angka. Itu bedanya. Nanti kakak jelaskan di next meeting deh.
Nomor 4 kakak bantu lagi ya. Nggak apa-apa, nomor 4 itu cuma pakai bikin if else kok. Sebenarnya nggak bilang error gimana, enggak. If else-nya aja itu. Ya, nomor 4 udah. Eh, Kenapa? ini dikasih print ya? Nggak usah. Kayak gini aja. Bukan, Kakak contoh, bukan kakak print, contohin ya. Kakak contohin. return. Iya, itu tahu. Nih, Nggak, maksudnya misalnya, return apa? Return. misalnya gini, return. Kalau dia di first place, apa dia bilang? Trip to Vienna. Ya udah, return. Ini kan, trip to Vienna. Udah kan? Kayak gitu kan? Mintanya. Oh, gitu. Iya. Oh ya, kasih. Kak, Hmm. ini apa yang salah ini, Kak? Apa tuh? Itu Tunggu, tunggu. ini saya kasih juga ke second place, ke third place aja atau nggak usah? Semuanya dong dikerjain. Oke? Pakai elif ya? Ya, Elif terakhir ya else. Gak apa-apa. Ini tunggu errornya di mana ya? Hmm? Get result is not. Oh iya, ini loh, namanya hilang. Ya, oke. Namanya Shoki. Ah, Nomor 4 juga sudah ada di chat Zoom. Tolong diperhatikan baik-baik. Tobias, kenapa Tobias? enggak, ini salah di mana ya, Kak? Tunggu, OTW. Terima kasih, Kak. Return participant certificate. Coba buka ininya sih, buka instruksinya. Instruksi. Participant certificate. Salahnya di titik. Ini nggak ada titiknya nih. Hapus. Dan itu aja. Terus, coba. Bener kamu ngerjain itu. Cuma ya titiknya doang bersalah. Oke, Kak. Kasih, Kak. Hmm, ini sama tadi sama yang kakak ajarkan. Sama, cuma nama fungsinya doang yang beda ini. Ini kan namanya set discount ya, bikin nama fungsinya set discount. Sama yang kayak kakak ajarkan tadi, tidak ada bedanya. Sama itu. Pertama kali nih pas kalian masuk materi ini yang kakak ajarkan. Sama, cuma beda tulisannya doang. Ya kan? Ada di chat Zoom itu ya, bagian awal-awal dia itu. Bagian awal-awal banget itu di chat Zoom. Bedanya cuma nama fungsinya doang. Sama tulisan printnya doang, itu doang bedanya.
Nomor 5, nomor 5 Bapak bantu coba ya. Nomor 5 itu seperti ini. Ini biar kalian selesai satu level lah. Ini tolong dipelajari pelan-pelan ya. Nomor 5 itu sebenarnya sama dengan yang tadi. Mirip-mirip. Ya, nomor 5 barusan kakak kirim. Ya, mirip-mirip lah sama yang tadi. Nah, nomor bintang satu itu gampang tuh. Ayo, coba. Kakak kasih trik ya. Nomor yang bintang satu itu kalian coba cek. Cek di programnya kalian. Yang bintang satu ya. Kan yang kayak gini-gini ini bintang. Yang kayak gini bintang. Waduh, itu siapa tuh dari sini? Ini bintang ini dua. Enggak, saya batuk Pak. Saya batuk. Salah. Oh iya iya nggak apa-apa. Ini kakak udah kasih ya yang jawabannya ini udah kakak kasih. Itu buat pembelajaran juga jangan cuma di copy paste dong tidak dipelajari ya.
Ini nomor 5 gimana ya? Nomor 5 kakak udah kirim di chat Zoom. Kamu lihat yang paling terakhir, nomor 5. Oke? Sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi. Yang pertama kali sekali kakak jelaskan. Mirip, cuma namanya aja kita beda-beda. Itu yang paling Cuma itu dia pisah fungsinya aja. Fungsinya kan ada dua. Sebenarnya dia itu bisa disatuin fungsinya sih. Cuman ya itulah. Makanya kakak bilang sebenarnya nggak perlu dikasih gitu. Sama sebenarnya. Wih, kamu batuk begitu. Kenapa tuh kamu batuk gitu? nggak tahu. Nah, itu boleh diketik ya. Diketik di program kamu yang nomor 5. Diketik dulu. Dilihat hasilnya apa. Ya, jangan jangan malas-malas itu. Diketik aja coba. Diketik di Hmm, program nomor 5. Tapi jangan dihapus yang itu ya. Kontrol A baru kontrol garis miring. Kontrol A terus kontrol garis miring. Kontrol garis miring. ah, Hmm, nggak bisa. ini Apa kontrol itu? garis miring. Garis miring. Backslash backslash. Kontrol backslash. Ini gini. Oh, backslash. Ini gini. Bakalan tuh. Oh, oke. Wih, Nggak bisa, Pak. Ano, kok jadi apa ini? Arya? Ini browser bukan Chrome. Jadi Oh kita alah, ini Opera toh. Opera. Alah, ini mah Iya, bikin di itu bawahnya browser. aja, bikin di bawahnya, bikin di bawahnya. Iya, iya, iya. Ada ada Nanti aja pakai pakai Opera ini aneh-aneh ya. Opera nggak bisa ya kontrol garis miring. nggak bisa emang. Oh, udahlah. Kontrol garis miring itu buat komen kode. Jadi biar kodenya nggak jalan dulu, jangan dijalani kodenya gitu. Ah, udahlah, Oh, biarlah. Ketik aja deh yang tadi. great Kakak kasih fotonya di grup. Kakak kasih fotonya di grup. input. Biar gampang kamu lihat di grup. Oh, banyak. Oh, nggak bisa ya. Oke, loh. Nah, tuh. Itu boleh dicoba di nomor 5 ya. Ayo, jangan jangan malas-malas diketik dulu. Tuh. Aduh, Duh, duh. Dah ya. Pak.
Ada yang pengen bertanya? Aman ya? Kurang 4 menit lagi sih kelasnya sebenarnya, jadi cukup lah ya. Jadi dikerjain aja dulu 5 nomor tadi. Ya mudah-mudahan maksimal lah dikerjain 5 nomor tadi. Ya. Nah, jika ada pertanyaan nggak sebelum kakak akhiri kelas? Apakah ada pertanyaan sebelum kakak akhiri kelasnya? Oke, Yang Itu bintang 2. standar dev apa, Kak? apa Tobias? Saya, oh, silakan. Ah, Kepanjangan dari sebentar. dev apa itu, Kak? Dev itu kepanjangannya dari namanya define. Define. Tapi dev itu adalah salah satu keyword wajib kalau kita mau membuat fungsi. Oke? Oke, Kak. Ngasih. Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Yang ini gimana ya, Kak? kelas Bintang 2, apa? Kak. Yang bintang 2 nih gimana ya, Kak? Bintang 2 terakhir ya. Bintang 2 kakak kasih di chat Zoom, diselesaikan ya barusan. Nih. Oke. Bintang 2 itu ada di chat Zoom. Nanti kakak jelasin satu-satu minggu depannya. Oke? Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bintang 2 kakak udah kasih di chat Zoom ya. Itu disimpan dulu. Kalau yang belum sampai di bintang 2 diselesaikan dulu nanti. Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kelas hari ini kakak akhiri ya. Oke? Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke? Thank you guys. Udah boleh live ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.